lebih kepada umat Damacaku, pihak keluarga kedua mempelai, serta seluruh tamu undangan. Saya ucapkan selamat datang ke Wihara Damacaku Bogor. Silakan memasuki ruang Dhammasala, didampingi kedua orang tua dan wali menuju ke depan altar dengan memegang bunga di tangannya yang akan dipersembahkan kepada Buddha Patima, simbol Tiratana, dan setelah mempersembahkan bunga, duduk di tempat yang telah disiapkan. Kami mempersilahkan kedua mempelai memasuki ruang Dhammasala. Kami mohon kedua orang tua tetap berada di depan untuk berdiri. Pada saat kedua mempelai Kamakara, kedua orang tua cukup berandai mengikuti dua mempelai. Kedua mempelai duduk seperti biasa. Kedua orang tua kami persilakan duduk di tempat yang telah disiapkan. Kata pengantar singkat dari Romo Atma Gita Dharma, dipersilakan. Bapak yang saya hormati, Sukihotu Namo Buddhaya. Ibu bapak, saudara-saudari, para hadirin semua yang berbahagia, dengan kekuatan keyakinan kepada Sang Tiratana, maka pada hari ini Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 bertempat di Wihara Dhammacaku Bogor, saya selaku pandita akan melaksanakan upacara pernikahan secara agama Buddha kepada kedua mempelai yang sekarang ini ada di hadapan kita semua, yaitu Saudara Satrio dan Saudari Leni. Untuk itu, sesuai tata cara yang selayaknya dilakukan, maka terlebih dahulu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kedua mempelai ini masing-masing. Saudara dan saudari mempelai berdua, di hadapan upasaka upasika dan juga di hadapan para hadirin yang ada di sini, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda berdua. Untuk
mohon kepada Anda berdua menjawab pertanyaan saya dengan singkat, jujur, dan benar. Terlebih dahulu saya akan menanyakan kepada mempelai pria. Saudara mempelai pria, apakah pelaksanaan pernikahan ini bebas dari paksaan ataupun ancaman? Ya, bebas dari paksaan ataupun ancaman. Baik. Kemudian berikutnya kepada mempelai wanita. Saudari mempelai wanita, apakah pelaksanaan pernikahan ini bebas dari paksaan ataupun ancaman? Ya, bebas dari paksaan ataupun ancaman. Selanjutnya kita akan menyaksikan ikrar pernikahan. Oke, penyalaan lilin terlebih dahulu, silakan MC. Penyalaan lilin warna secara berurutan. Kami persilakan wali mempelai pria Bapak Aryo Kurniawan Dharma Surya untuk menyalakan lilin berwarna biru. Selanjutnya, kami persilakan mempelai pria Ibu Yani Suciawan menyalakan lilin berwarna kuning. Dipersilakan. Selanjutnya, kami persilakan mempelai wanita Bapak Dedi menyalakan warna kuning. Dipersilakan. Warna putih. Selanjutnya, saya persilakan mempelai wanita Ibu Ria Agustin menyalakan lilin warna jingga. Dipersilakan. Jingga. Paling ujung. Ya, itu orange. Selanjutnya, penyalaan lilin warna merah dilakukan oleh Romo Atma Gita Dharma. Dipersilakan.
Pandita akan membimbing pengucaran janji pernikahan. Kami persilakan Romo Atmagita Dharma untuk maju ke depan. Mari kita bersikap anjali. Bagi yang beda keyakinan, kami mohon untuk tenang. Pandita Atmagita Dharma akan memimpin nama Karapata. Penghormatan kepada Tiratana. Ibu Bapak semuanya, mari kita menghormat Guru Agung kita Sang Buddha dengan membacakan nama Sarapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sangho. Supatipano bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Kami persilakan kedua mempelai berdiri saling berhadapan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, di hadapan para upasaka upasika juga yang saya hormati. Sebentar lagi kita akan menyaksikan satu momen yang mungkin tidak terlupakan untuk kedua mempelai seumur hidup, yaitu bahwa pada hari ini kedua mempelai akan mengucapkan suatu janji atau ikrar pernikahan yang tentunya ini akan harus selalu direnungkan, harus selalu diingat dan dipraktekkan di dalam kehidupan kedua mempelai pada saat berumah tangga. Saya akan menuntun ikrar ini dan mohon untuk diikuti. Terlebih dahulu saya akan tuntun untuk mempelai pria. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Saya mohon kepada semua yang hadir di sini Saya mohon kepada semua yang hadir di sini untuk menjadi saksi bahwa pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 22 Oktober tahun 2022, bertempat di Wihara Dhamma Cakku, di hadapan Guru Agung Buddha Gotama, saya Satrio Dharma Surya menerima Eni Pananda Samudra sebagai istri yang sah, dan saya berikrar satu, akan menghargai serta mencintai istri saya dan selalu membuatnya bahagia. Dua, akan setia kepadanya dalam pikiran, ucapan dan perbuatan. Tiga, akan bersama-sama mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Empat, akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak. Lima, akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab dan menghiburnya ketika mengalami kesedihan maupun kesulitan. Enam, akan membina kehidupan berkeluarga yang rukun dan bahagia, baik di waktu senang maupun susah. Demikian ikrar suci ini saya ucapkan dengan sepenuh hati dan sikap hormat serta cinta saya kepada Eni Pananda Samudra. semoga Sang Tiratana, Buddha, Dharma, Sangha memberkahi dan melindungi saya. Sadu, sadu, sadu. Berikutnya ikrar mempelai wanita. Ya, wanitanya belum berikrar kan? Ya, jadi kita harus dua-duanya berikrar ya, supaya sebagai suami tadi sudah berikrar menjalankan ikrar itu, merenungkan dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya saya akan menuntun mempelai pria. Ikuti ya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Saya mohon kepada semua yang hadir di sini untuk menjadi saksi bahwa pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 22 bulan Oktober, tahun 2022, bertempat di Wihara Dhamma Cakku Bogor,
di hadapan Guru Agung Buddha Gotama, di hadapan Guru Agung Buddha Gotama, saya Leni Yapananda Samudra, menerima Satrio Dharma Surya sebagai suami saya yang sah. sebagai suami saya yang sah. Saya berikrar, Satu, akan menghargai serta mencintai suami saya dan selalu membuatnya bahagia. Dua, akan memperlihatkan kesetiaan kepadanya dalam pikiran, ucapan dan perbuatan. Tiga, akan bersama-sama mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Empat, akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak. Lima, akan menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab, berlaku ramah dan mentaati petunjuknya yang baik. Enam, akan membina kehidupan berkeluarga yang rukun dan bahagia, baik di waktu senang maupun susah. Demikian ikrar suci ini saya ucapkan dengan sepenuh hati dan sikap hormat serta cinta saya kepada Satrio Dharma Surya. semoga Sang Tiratana Buddha, Dhamma serta Sangha memberkahi dan melindungi saya. Satu. Tetap berdiri ya. Selanjutnya, setelah kedua mempelai berikrar, berjanji dengan ikrar suci, maka kita akan menyaksikan untuk pemasangan cincin pernikahan sebagai satu bukti ya dari ikrar tadi bahwa benar-benar dengan tulus ya dua mempelai. Terlebih dahulu mungkin memasangkan kepada kepada istrinya ya tercinta. Lagi kamu maju. Oke, di shoot. Oke. Silakan. Nanti agak miring ke kamera ya. Tangannya. Difokuskan untuk pemasangan cincin kedua mempelai. Bentar. Iya. Oke. Kasih dulu cincinnya. Lihat cincinnya, saling lihat boleh. Oke. Dilanjutkan dengan pemasangan cincin kepada suami tercinta. Nah. Oke, lihat cincinnya dulu ya. Senyum. Saling pandang. Oke. Tunjukkan cincinnya di hadapan kamera. Boleh merapat. Ya. Oke. Maksudnya. Oke, lihat kamera. Oke, senyum. Oke. Cukup. Ya, dipersilakan kedua mempelai
Duduk kembali. Mengikat kedua tangan kedua mempelai menandakan pernikahan ini telah menjadi satu. Kedua tangannya dipegang. Ya. Jadi sekarang nggak usah malu-malu lagi. Nggak usah malu-malu. Kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri. Baiknya selanjutnya penyelubungan selendang kuning oleh orang tua mempelai pria beserta wali. Pembacaan parita pemberkahan dipimpin oleh Romo Bong Jungfen. Andamayang Buddhasa Bhagavato Uparwakana Makaran Taro Mase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang Saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang
Selanjutnya, kami persilakan kedua orang tua pihak pria Soatalado Sukito Dayanto Kodiamule Sakyana Nandiwadano Ewang Twang Wijayo Hijaya Sujaya Manggale Aparajita Palang Kesise Patawiko Kare Abhiseke Sababudana Agapato Pamodati Sunangkatang Sumanggalang Subhagatang Suhutitang Subhano Sumuhuto Casuyitang Brahmacari Supadakinang Kaya Kamang Wacakamang Padakinang Manokamang Panihite Padakinang Nikatwanalabantate Padakine Bawatu Bamanggalang rakantu sabadewata sababudanu bawe nasada soti bawantu sabamanggalang rakantu sabadewata sabadammanu bawe nasada soti bawantu sabamanggalang rakantu sabadewata sabasangganu bawe nasada soti bawantu sadu sadu sadu. Selanjutnya pelepasan pita kuning oleh Romo Atma Gita Dharma. Dilanjuti oleh kedua orang tua mempelai wanita untuk pelepasan selendang. Kami persilakan kedua mempelai untuk menuju meja untuk penandatanganan surat pernikahan.
akan disampaikan oleh Romo Madia. Romo yang akan disampaikan. Saudara-saudari yang saya hormati, sebelum saya menguraikan secara singkat wejangan yang akan saya berikan kepada kedua mempelai, maka kita beranjali sejenak untuk menghormat guru agung kita, Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Baiklah, saya tidak akan panjang memberikan nasihat dhamma, karena sebenarnya nasihat dhamma itu sudah dituangkan dalam ikrar yang tadi dibacakan. Ya, dengan melaksanakan ikrar suci pernikahan tadi, sebetulnya tujuan hidup berumah tangga akan tercapai, yaitu satu kebahagiaan, satu kerukunan, ya, yang itu yang semua diharapkan. Tentunya sampai dengan hari tua, yaitu seia sekata saling menyayangi, ya, itu yang harus dipahami. Satu hal yang menjadi nasihat di dalam ajaran agama Buddha, bahwa kita harus memiliki dalam rumah tangga itu, poin pentingnya adalah menjaga masing-masing moralitas. Ya, jadi moralitas itu adalah sila. Dengan melaksanakan sila atau moralitas, ya, maka akan terbentuk kehidupan yang damai, tenang. Karena pada prinsipnya kata sila itu berasal dari silana dalam bahasa Pali, yang artinya adalah tidak kusut. Tidak kusut itu berarti tenang, semuanya serba damai. Jadi kalau orang yang melaksanakan, suaminya melaksanakan sila, istrinya melaksanakan sila, pasti damai. Pasti terbentuk suatu rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih. Cinta kasih dalam pikiran, yaitu metta manukama. Cinta kasih juga dalam ucapannya, yaitu metta waci kama. Juga cinta kasih di dalam perbuatan juga, metta kaya kama. Jadi ini harus diterapkan. Cinta kasih itu bukan hanya di pikiran saja, tapi di ucapan juga terucap. Jadi dengan istri ucapannya harus lembut, harus ramah, harus ada kasih sayang dirasakan. Seseorang yang memiliki kasih sayang itu akan sangat dirasakan oleh pasangannya. Tetapi kalau orang suami yang keras, kejam, itu juga akan dirasakan oleh pasangannya. Jadi pastilah perasaan nyaman, bahagia itu akan terjadi ketika si suami itu penuh dengan rasa sayang, baik dari pikirannya, ucapan maupun perbuatan. Demikian sebaliknya harus dijaga. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, kehidupan berumah tangga adalah kehidupan pembelajaran. Sang Buddha mengatakan bahwa manusia hidup itu harus terampil dan belajar. Belajar sampai kapan? Belajarnya sampai orang itu tidak hidup lagi di dunia ini. Jadi sampai akhir hayat. Jadi harus belajar terus. Nah, kedua pasangan suami istri harus saling mempelajari satu sama lain. Mempelajari karakter suaminya seperti apa, mempelajari karakter istrinya seperti apa. Bagaimana cara belajar? Yang pertama adalah menerima, saling menerima. Tentu si suami dan istri itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Harus bisa diterima dengan tulus, ya. Karena tidak ada manusia yang kecuali manusia sempurna seperti seorang Buddha itu
yang tidak ada kekeliruan. Sang Buddha itu sempurna di dalam tingkah laku dan perbuatan, ya. Makanya disebut dengan wija carana. Wija itu pengetahuan, carana itu tingkah laku, sampano, sempurna di dalam pengetahuannya dan caranonya dalam tingkah lakunya. Nah, kita ini belum mencapai kesempurnaan seperti Sang Buddha. Pastilah ada kekurangan. Harus diterima kekurangannya. Begitu juga kelebihannya. Dengan mau menerima ini, maka sifat cinta kasih itu akan timbul. Ya, tapi kalau nggak mau menerima, maka sifat benci. Benci, kamu kenapa nggak seperti yang saya inginkan, dan seterusnya. Menerima dulu, setelah menerima barulah kedua belah pihak diikuti dengan apa yang disebut dengan kebijaksanaan, wisdom. Ya, kebijaksanaan itu adalah bagaimana membuat sesuatu yang benar dikatakan sebagai benar, ya, yang salah sebagai salah, jangan dibolak-balik. Benar sebagai salah, salah sebagai benar, itu tidak bijaksana. Bijaksana adalah mengetahui yang benar sebagai kebenaran, mengetahui yang salah sebagai kesalahan. Ya, saranca sarato nyatwa, asaranca asarato, tesarang adiga canti, sama sangkapa gocaran, kalau bahasa Pali gitu. Artinya menyatakan bahwa mengetahui yang benar sebagai benar, yang salah sebagai salah. Dengan orang berpikir seperti itu, maka orang akan bisa menembus kebenaran, menembus ajaran dan menembus hal-hal lain. Iringilah kehidupan ini dengan kebaikan, dengan kebijaksanaan. Karena yang melindungi manusia itu bukan orang lain. Seorang ibu, seorang ayah yang melahirkan pun tidak bisa melindungi anaknya, kecuali anaknya sendiri banyak berbuat baik. Karena pada dasarnya perbuatan baik itulah yang melindungi dirinya sendiri. Karena itu dalam hukum karma, keyakinan terhadap hukum karma bahwa karma itu akan melindungi si pembuatnya. Karma, orang itu akan berhubungan dengan karma yang dibuat. Semakin banyak perbuatan baik, maka orang itu semakin aman dalam hidup ini dan hidup berikutnya. Jadi bukan hanya aman di kehidupan ini, tetapi kehidupan berikutnya pun aman, karena banyak tumpukan jasa kebaikan. Ya, jadi itulah orang kenapa dalam hidup ini ada yang selalu kena musibah, ada orang yang selalu saja hoki. Dalam bahasa sehari-hari itu hoki, beruntung terus. Kenapa bisa beruntung? Pasti ada sebabnya. Sebabnya karena orang itu banyak berbuat baik. Baik itu berdana, melaksanakan sila maupun melakukan meditasi. Ya, jadi hanya itu yang bisa melindungi kita. Seorang yang sedikit perbuatan baiknya maka sulit. Walaupun orang itu berdoa setiap hari, tetapi kalau sedikit sekali perbuatan baiknya maka sulit untuk bisa dilindungi, karena karma itu yang melindungi kita. Ya, karma baik itu yang melindungi kita. Jadi itu kemudian pesan terakhir adalah bahwa sebagai perumah tangga harus, Sang Buddha katakan, harus tekun mencari mata pencaharian yang benar, mencari rezeki untuk keluarganya. Karena sesuatu yang kita selami lebih dalam itu harus dalam keadaan makmur. Sang Buddha mengajarkan khotbah-khotbah yang cukup dalam pengertiannya, seperti Mahasatipatthana dan lain-lain, ya, Mahanindana Sutta dan lain-lain, itu hanya bisa dilakukan khotbah itu di lingkungan masyarakat rakyat yang berkecukupan, yang makmur, yang tidak kekurangan sesuatu apapun, yang tidak miskin. Karena kalau mengkhotbahkan sesuatu pemahaman yang dalam kepada orang yang miskin, kelaparan, sulit berpikir hal-hal yang maju. Nah, pada saat negara Kuru itu makmur, maka Sang Buddha mengkhotbahkan Mahasatipatthana. Jadi kalau kita ingin memahami sesuatu yang dalam,
Sebagai perumah tangga kita harus makmur. Bagaimana caranya makmur? Harus bekerja keras mencari mata pencaharian yang benar. Setelah berusaha keras, bagaimana berikutnya? Harus menjaga apa yang sudah didapat itu dikelola dengan baik, tidak diboros-boroskan. Nah, mendapat rezeki banyak, harus berbagi, harus berbuat kebajikan lagi. Jangan menjadi kikil di kehidupan ini, karena kepikiran itu akan menyebabkan kita menjadi sulit dalam kehidupan. Ya, seperti itu. Nah, itulah beberapa nasihat, dan setelah kita mendapatkan rezeki, kita membagi rezeki itu untuk kebaikan. Banyak berdana dan seterusnya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini membangkitkan semangat, ya, membangkitkan semangat untuk kita terus berjuang dalam kehidupan di dalam ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha. Setelah berkeluarga, jangan malas berbuat kebaikan, jangan malas untuk datang ke wihara juga ya. Biasanya kalau sudah pemberkatan langsung menghilang. Ya, romonya, ya kayaknya dulu saya memberkati orang ini, tapi nggak pernah muncul di wihara. Ya, jangan. Ya, jadi semakin rajin. Karena nanti kalau orang tuanya rajin melakukan peribadatan, melakukan puja bakti, sangat bagus buat anak-anaknya. Anak-anak zaman sekarang tidak bisa diajari dengan kata-kata, tidak bisa. Tapi harus diajari dengan teladan, dengan contoh. Bagaimana anaknya bisa berbuat baik kalau orang tuanya sendiri tidak melakukan perbuatan baik? Kita menyuruh anak kita datang ke wihara, tapi orang tuanya tidak pernah ke wihara. Tidak mungkin. Bagaimana kita menyuruh anak kita untuk banyak tidak pikir, berdana, tapi si orang tuanya tidak mau berdana? Tidak mungkin. Jadi hanya teladan yang bisa memberi contoh kepada anak-anak kita. Ya, kalau orang tuanya rajin, dari umur anak nanti mungkin punya bayi, umur 1 tahun, ya ajak, walaupun tidak mengerti bahasa Pali, duduk di samping orang tuanya, baca Parita. Tidak mengerti, memang tidak mengerti, tapi kalau dari kecil terus melihat orang tuanya, karena seorang anak kecil itu saraf sensoriknya juga tajam, dia akan mengingat orang tuanya. Membaca Parita, dia mengingat, melihat orang tuanya bermeditasi, maka sudah besar akan menjadi anak-anak yang baik. Itu contoh, tidak bisa diajarkan dengan hanya teori saja, tapi diajarkan dengan cara praktek, ya. Itu ya. Ini pesan saya nih. Semoga dilaksanakan dengan baik. Untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan kedua mempelai, untuk kebaikan anak kita, untuk kebaikan cucu kita, Pak. Ya, dari saya ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kedua mempelai selalu diberkahi kekuatan, selalu diberkahi rezeki, kesehatan. Ya, demikian juga kedua orang tuanya. Ya, ingat orang tua itu sudah melahirkan kita, sudah membimbing kita dari kecil dengan tanpa lelah. Ya, sekarang sudah berumah tangga, tidak boleh melupakan kedua orang tua. Sang Buddha mengajarkan kata wedi, harus berbalas budi kepada orang tua. Ya, harus ingat orang tua, ditengok orang tuanya. Jangan sudah berumah tangga, orang tuanya nanti tidak pernah ditengok dan sebagainya. Ya, nggak boleh. Berbuat baik itu Sang Buddha sudah tidak ada, sudah 2600 tahun yang lalu. Ya, tetapi nilai-nilai kebaikan dari ajaran Buddha ada di kedua orang tua. Ya, jadi kita harus hormat, berbuat kebaikan kepada orang tua, karena orang tua juga merupakan ladang yang subur bagi seorang anak untuk berbuat kebajikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sukihoto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.
Terima kasih kepada Romo Atma Gita Dharma atas anusasananya disampaikan kepada kedua mempelai juga kepada para hadirin. Hendaknya kita melakukan dan laksanakan. Semoga hal ini membawa sesuatu yang bermanfaat kepada kedua mempelai dan semoga kalian berdua dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat pernikahan secara simbolik oleh Romo Atma Gita Dharma. Dimohon kedua mempelai saling berdiri. Lihat kamera, tersenyum. Kalian atas jasa-jasa yang telah diberikan selama ini kepada kalian berdua. Nanti tunggu instruksi dulu dari saya. Mama, sungguh besar jasa kebaikan Mama. Sejak aku dikandungkan sampai aku dewasa, Mama telah mendidik, membimbing dan melindungi aku dengan sabar dan penuh kasih sayang. Mama merupakan wanita pertama yang mencintai kami dengan sepenuh hati. Kami mohon doa restu dan mohon maaf kepada Mama atas kesalahan yang telah kami perbuat, baik disengaja maupun tidak. Karena restu Mama merupakan berkarunia bagi kamu di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Manakala kepada Mama dan wali Papa, walaupun Papa telah tiada, sebanyak 3 kali. Selanjutnya kalian berpindah posisi. Leni kepada Mama mertua bernama Kara dan Aryo kepada Koko sebagai wali dari Papa. Perhatikanlah sujud kalian dan anggap saja Koko ini adalah sebagai pengganti Papa Satrio yang telah tiada. Karena Papa merupakan pria pertama yang mencintai kalian dengan sepenuh hati tanpa ada rasa syarat. Ingatlah selalu nasihat yang diberikan oleh Papa walaupun Papa telah tiada. Mohonlah doa restu dan maaf kepada Papa kalian atas kesalahan yang telah kalian lakukan, baik disengaja maupun tidak. Karena restu Papa merupakan berkah mulia bagi kalian berdua untuk mengarungi samudra kehidupan. Sekarang silakan pindah posisi penghormatan kepada orang tua mempelai wanita. Kepada saudari Leni dan saudara Satrio, sekarang di hadapan kalian adalah Mama dan Papa Leni dan Papa Mama Satrio juga. Papa dan Mama, sungguh besar jasa kalian. Dari kecil aku dikandungkan sampai aku dewasa. Mama dan Papa telah mendidik, membimbing dan melindungi aku dengan sabar
dan penuh kasih sayang. Pada hari ini kami bersujud dengan penuh hormat kepada Mama dan Papa. Mama dan Papa, terimalah hormat kami. Maafkan segala kesalahan yang telah kami perbuat, baik yang disengaja maupun tidak. Betapa besar jasa kebaikan Mama dan Papa yang tidak mungkin bisa kami balas. Tanpa Mama dan Papa, tidak mungkin kami bisa seperti sekarang. Kami selalu ingat nasihat yang diberikan Mama dan Papa. Kami berdua mohon doa restu pernikahan ini, sehingga kami berdua dapat mengarungi bahtera rumah tangga. Karena restu Mama dan Papa merupakan berkah mulia buat kami berdua dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Namakanlah kehadapan orang tua kalian sebanyak 3 kali. Sekarang berpindah posisi. Semuanya yang saya sangat hormati, seluruh rangkaian pemberkatan pernikahan Saudara Satrio dan Saudara Yeni sudah kita ikuti dengan lancar, dan semoga berkah Santi Siratana selalu memberkahi perjalanan ibu ke rumah tangga kedua mempelai. Juga demikian, kekuatan Santi Ratana ini selalu juga memberkahi kedua orang tua dari masing-masing mempelai. Selanjutnya kita akan menutup dengan menghormati guru agung kita sang muda dengan membacakan nama Karatata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata namo. Swakato bhagavata namo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatwipano bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Selanjutnya kita mengucapkan cinta kasih. Sabe sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik Bapak Ibu Saudara-saudari, demikianlah upacara pemberkahan kedua mempelai telah selesai. Saya atas nama pengurus Wihara Dharma Cakur mengucapkan selamat bahagia dan sejahtera buat kedua mempelai dan kepada kedua orang tua mempelai. Baik, selanjutnya acara berikutnya adalah pencatatan sipil yang akan dilakukan di ruang serbaguna. Dipersilakan kedua mempelai dan kedua orang.
Oke, siap lihat kamera yang ini ya. Yuk semua. Lihat kamera. Kok lebih rapat itu? Mau dilepas nggak maskernya? Oke, lihat kamera yang ini ya. Lihat kamera. 1, 2,